Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Pada video ini kita akan membahas salah satu kegalauan pengguna Microsoft Word. Bisa dikatakan overthinking lah gitu. Dimana ketika menulis sesuatu biasanya muncul garis merah di bawah tulisannya. Agar lebih mudah difahami, silahkan kawan-kawan perhatikan yang nampak pada layar. Terlihat banyak sekali garis merah di sini di bawah kata demi katanya. Sebetulnya apa sih fungsi dari garis merah itu? Agar tidak mengganggu pandangan, bagaimana cara menghilangkannya? Akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Pertanyaan pertama tadi, apakah sebetulnya fungsi dari garis merah itu? Sebetulnya itu adalah penanda ejaan yang benar. Kalau dalam bahasa Sundanya spelling gitu ya. Apakah spellingnya itu sudah benar atau belum? Permasalahannya adalah seringkali kita tidak sadar dengan bahasa sistem, seringkali kita tidak sadar dengan bahasa keyboard yang digunakan. Nulis-nulis aja gitu, tanpa memperhatikan bahasanya. Pertanyaannya, emang keyboard ada bahasanya bang? Ya ada dong netizen. Misal nih, kita tulis kata-kata dengan bahasa Indonesia. Kira-kira muncul tidak garis merahnya? Tulis di sini ya, di bawah nih. Ini saya menggunakan keyboard bahasa Indonesia. Di sini ada 3 bahasa, Indonesia, English, dan Arabic gitu ya. Kemudian pastikan juga di bawah ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya ini menyesuaikan dengan keyboard yang digunakan. Oke, sekarang kita akan tulis sebuah pertanyaan, misalkan apa manfaat dari garis merah yang ada di keyboard. Di sini tidak ada garis merah sama sekali. Walaupun kita sudah enter, tidak sama sekali juga ya, tapi ada keyboard. Kenapa keyboard ada garis merahnya? Karena dia bukan berasal dari kata bahasa Indonesia. Kalau misalkan ini kita ganti dengan papan ketik, ini menjadi tidak ada merahnya ya. Itu kondisi yang pertama gitu ya. Jadi kalau menggunakan keyboard dengan layout bahasa Indonesia, maka di sini tidak ada garis merahnya. Sekarang kita coba menulis dengan kata-kata yang sama tetapi dengan layout English. Di sini hanya ada beberapa kata yang bergaris merah. Di antaranya apa manfaat dari, lalu kemudian garis. Ini garis kenapa kok tidak ada garis merahnya misalnya. Kemudian yang juga kenapa tidak. Kemudian keyboard juga tidak. Bisa jadi kata-kata garis, kemudian kata-kata yang, kata-kata keyboard, kalau keyboard jelas bahasa Inggris ya. Garis dan yang ini ada di dalam kamus bahasa Inggris. Jadi sebetulnya fungsi dari garis merah ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi ejaan pada setiap kata yang ditulis, dengan catatan keyboardnya, layoutnya juga menggunakan bahasa yang sama seperti halnya yang ada di dalam sistem Microsoft Word. Jadi nanti sistem akan mengecek setiap kata yang kita tulis. Simpulannya, fungsi dari garis merah ini sebetulnya adalah untuk parameter kita sebagai pengguna Microsoft Word untuk melihat tulisan tersebut sudah sesuai dengan ejaan yang baik dan benar atau belum. Misalkan di sini kita contohkan lagi, manfaat A-nya ada 2, misalkan ada typo ya. Maka secara sistem itu akan memberikan tanda bahwasanya ini ada yang bermasalah loh. Maksudnya apa manfaat? A-nya ada banyak. Kalau kita hapus, nanti dia akan normal kembali. Jadi itu adalah fungsi dari garis merah yang ada di Microsoft Word. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini bisa dihilangkan atau tidak? Sebetulnya bisa dihilangkan, akan tetapi resikonya adalah proses pengecekan ejaan itu tidak akan dilakukan oleh sistem, sehingga ketika kita melakukan typo tulisan
maka sistem tidak akan membantu kita untuk menandai tulisan yang typo tersebut. Lalu bagaimana cara menghilangkannya, atau lalu bagaimana cara mengubah settingan dari garis merah ini? Untuk merubah settingan tersebut, kita tinggal masuk di File, Option. Di sini ada Proofing. Kemudian di bagian tengah ke bawah ini ada Check Spelling as Your Type. Ini dihilangkan, lalu kemudian klik OK, maka garis merah ini hilang dan pandangan mata pun tidak terganggu. Akan tetapi sekali lagi saya ingatkan, resikonya adalah sistem tidak akan membantu kita untuk mengecek kata demi kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau dengan kata lain sistem akan membiarkan tulisan tersebut tidak memberikan indikator apapun ketika kita typo dalam menulis sesuatu. Dalam bahasa Inggris juga sama, ketika kita mengetik dengan menggunakan layout bahasa Inggris, maka ketika ada typo tulisan, dia akan memberikan tanda dengan memunculkan garis merah di bawah. Sebetulnya kawan-kawan tidak perlu khawatir dengan garis merah tersebut karena tidak akan muncul di dalam print preview walaupun tulisan kita banyak yang merah. Kita coba kembalikan dulu sistem ini ke settingan sebelumnya supaya garis merahnya muncul kembali, lalu kemudian kita coba print preview apakah muncul tidak di print preview itu. Nah, di print preview ini tidak muncul sama sekali garis merah. Jadi garis merah itu hanya sebagai alat bantu saja sebetulnya. Kawan-kawan tidak perlu overthinking. Silahkan dilanjutkan saja proses pengetikan. Saran saya sih jangan menghilangkan opsi cek spellingnya itu, karena itu sangat membantu kita ketika mengidentifikasi tulisan-tulisan yang typo. Lalu pertanyaan lainnya mungkin bagi kawan-kawan yang membutuhkan, bagaimana cara menambah bahasa di dalam layout keyboard yang ada di dalam sistem kita. Kita tinggal masuk pada setting. Jadi asumsikan saja di sini belum ada opsinya. Kita masuk di setting. Oke. Setelah masuk di setting, lalu kemudian cari Time and Language. Kemudian di sini ada typing keyboard. Lalu pada opsi keyboard ini kita masuk di bahasa dan regional. Di sini bahasanya ada berapa ini ya? Ada 4 malah. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris US, lalu kemudian ada bahasa Inggris Indonesia. Ini layoutnya. Lalu kemudian ada Arabic. Untuk kawan-kawan yang ingin menambahkan layout dari keyboard ini, tinggal klik Add Language. Klik, lalu kemudian cari keyboard yang diinginkan. Kalau bahasa Indonesia ya cari Indonesia. Kalau sudah ketemu, nanti tinggal diklik, lalu kemudian next dan proses install. Nanti opsinya akan muncul di sini bertambah 1. Jadi itu penjelasan saya mengenai garis merah pada Microsoft Word. Apakah kawan-kawan ingin mempertahankan garis merah ini sesuai dengan fungsinya atau menghilangkan, itu saya kembalikan kepada pilihan kawan-kawan. Yang pasti saya merekomendasikan untuk mempertahankan, toh karena ini tidak berpengaruh juga pada print preview atau saat kita ngeprint. Justru ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi kata-kata yang mungkin typo, sehingga kita bisa mengidentifikasi sedini mungkin mana kata-kata yang perlu kita perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan kaitan dengan pembahasan ini atau pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya.